Semua orang mengira hari wisuda adalah puncak dari segalanya, tapi tidak semua keberhasilan terasa manis jika ada rasa bersalah yang dikubur di balik toga. Hari itu langit cerah. Spanduk warna-warni membentang di gerbang utama Universitas Pusaka Bangsa. Ratusan mahasiswa dan keluarga berdatangan, bergembira. Kamera berlomba mengabadikan momen bersejarah. Di antara mereka, seorang pemuda berdiri sendiri, diam, memandang ke keramaian dengan mata yang tidak benar-benar bahagia. Itu Reza, lulusan terbaik Fakultas Hukum. Semua dosen mengenalnya. Teman-teman mengaguminya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang ia lakukan semalam. Bu, tolong jangan datang ke wisuda Reza besok. Kenapa, Nak? Bukankah ini hari yang ibu tunggu juga? Ibu tahu diri dong. Reza malu kalau ibu datang pakai baju compang-camping, bawa karung. Teman-teman Reza anak orang kaya semua. Di ujung telepon, hanya hening. Lalu suara serak ibunya menjawab pelan. Kalau itu yang Reza mau. Ibu mengerti. Reza memutuskan panggilan dengan lega. Tapi ia tidak tahu, ada sesuatu yang sedang disiapkan ibunya malam itu. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Kadang yang paling menyakitkan bukan rasa hina dari orang lain, tapi rasa malu terhadap mereka yang paling mencintai kita. Aula utama universitas megah itu penuh sesak. Musik mengalun lembut, dan nama-nama dipanggil satu persatu. Mahasiswa naik ke panggung, disambut senyum dan tepuk tangan. Reza duduk di barisan paling depan, mengenakan toga rapi dan medali emas melingkar di leher. Wajahnya datar. Ia tahu seharusnya bangga, tapi hatinya berat. Ia telah menyingkirkan satu-satunya orang yang selalu ada, ibunya, Mak Sari, seorang pemulung yang membesarkannya sendirian. Kalau ibu datang dan orang-orang lihat, apa kata mereka? Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Kebenaran selalu menemukan jalannya, bahkan jika ia harus datang dalam karung lusuh dan langkah gontai. Acara hampir selesai. Nama terakhir yang dipanggil, Reza Prasetya, lulusan terbaik Fakultas Hukum. Tepuk tangan meriah. Sorak-sorai. Blitz kamera menyala. Namun tepat saat Reza berdiri di panggung, pintu aula terbuka perlahan. Seorang wanita tua melangkah masuk. Bajunya kumal. Rambutnya acak-acakan. Di pundaknya tergantung sebuah karung lusuh. Mata para tamu terarah padanya. Siapa itu? Pemulung masuk aula. Wanita tua itu terus melangkah, walau penjaga mencoba menghentikannya. Tapi panitia menghentikan si penjaga, karena wanita itu mengucapkan satu nama. Saya ibunya Reza. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Dunia mengira ia hanya membawa sampah. Tapi di dalam karung itu tersembunyi kisah perjuangan, cinta, dan harga diri. Mak Sari membuka karungnya pelan. Semua orang menatap bingung. Dari dalamnya ia mengeluarkan tumpukan buku, makalah, skripsi rusak, bahkan catatan tangan mahasiswa. Salah satu dosen mendekat, lalu terkejut. Ini, skripsi mahasiswa yang sempat hilang 2 tahun lalu. Dan ini, catatan kuliah saya sendiri. Mak Sari bicara pelan, wajahnya menunduk. Saya kumpulkan semua ini dari tempat sampah kampus. Saya baca-baca, walau saya cuma lulusan SD. Saya jual kiloan kertas-kertas ini, buat bayar kuliah Reza. Tapi saya simpan yang bagus. Sayang kalau dibuang. Saat dunia berdiri untuk seorang ibu yang dulu dianggap hina, sang anak akhirnya tahu arti malu yang sebenarnya. Reza gemetar di atas panggung. Ia turun perlahan. Semua mata memandangnya. Ia berjalan ke arah ibunya, dan berlutut. Tangisannya pecah. Bu, maaf, Reza malu pada ibu, padahal ibu yang membuat Reza berdiri di sini. Mak Sari menatap anaknya, matanya berkaca-kaca. Ibu tidak pernah minta dihormati. Ibu cuma ingin melihat kamu bahagia, Reza. Para dosen berdiri. Mahasiswa ikut berdiri. Mereka memberi tepuk tangan panjang, bukan hanya untuk Reza, tapi untuk Mak Sari, pemulung yang lebih mulia dari siapapun di ruangan itu. Terkadang pendidikan terbaik tidak datang dari buku, tapi dari hati seorang ibu yang tak kenal lelah. Beberapa bulan kemudian, Universitas Pusaka Bangsa membuat program beasiswa khusus untuk anak-anak dari keluarga marginal. Reza menjadi pengacara publik,
mendirikan lembaga bantuan hukum untuk rakyat kecil. Dalam setiap seminar, ia selalu membuka pidatonya dengan satu kalimat. Saya tidak akan berdiri di sini jika bukan karena perempuan tua yang dulu berjalan memungut ilmu dari tempat sampah. Karungnya memang lusuh, tapi isinya lebih berharga dari apapun yang diajarkan di kelas. Membuka dengan konflik batin Reza yang memilih menyembunyikan ibunya. Menampilkan ketegangan emosional di balik kesuksesan akademik. Kejutan saat ibunya muncul di aula, membuat semua orang terdiam. Mengungkap isi karung yang ternyata penuh makna dan kisah pengorbanan. Kesalahan anak kepada ibunya. Dampak besar dari kisah nyata yang mengubah kebijakan dan kehidupan.